Babak 36, Pertemuan Tak Terduga. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Fajar berlalu dengan cepat, dan Minos sudah bersiap untuk berangkat dan menemui pedagang, Ellen Nash. Dia ingin mulai berbisnis dengan Pulau Batu sesegera mungkin, membuka pintu bagi pertumbuhan pasukannya yang lebih besar di Dataran Hitam. Setelah keluar dari kamarnya, Minos sarapan di ruang tamu apartemen sambil berbincang dengan beberapa tentara. Beberapa dari mereka berada di meja yang penuh dengan hidangan, dengan buah-buahan rohani, roti, potongan daging dingin, dan beberapa minuman pagi. Sisanya berdiri sambil berbicara satu sama lain. Saat itu, Minos berbicara dengan serius. Sersan Pike dan 3 orang lainnya akan ikut dengan saya sementara yang lain bisa tinggal dan berlatih. Setelah itu, tidak lama kemudian rombongan Minos berangkat menuju markas keluarga Nash. Namun, ketika mereka melewati koridor tempat apartemen mereka menuju lift, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Ah, tempat ini bukan tempat yang buruk untuk tidur, pikir Ruth dalam hati sambil menguap. Dia baru saja bangun dan bersiap untuk pergi ketika dia melihat meja penuh makanan lezat di apartemennya. Oh, sarapan sudah diantar ke apartemenku. Efisien banget. Dia bergumam dengan suara pelan, mencium bau harum yang datang dari meja dengan sarapan yang dia pesan sebelumnya. Dia kemudian melihat ke piring berisi beberapa buah, sandwich, dan 2 botol jus jeruk. Setelah itu, dia mulai makan dengan gembira sambil menilai spiritualitas setiap item. Mengunyah, tidak, rasanya enak sekali, tapi jumlah energi spiritual yang ada di sebagian besar makanan di sini paling-paling rata-rata, pikir Ruth, setelah selesai memakan sebuah apel yang seluruhnya berwarna merah. Dan faktanya, jika dibandingkan dengan barang-barang yang dijual di Flaming Empire, spiritualitas yang terkandung dalam makanan yang dipasarkan di wilayah utara benua tengah ini sebenarnya lebih buruk. Itu karena Flaming Empire merupakan wilayah yang memiliki beberapa wilayah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Dengan cara ini, budaya yang ditanam di wilayah ini tentu lebih kaya akan energi spiritual. Adapun makanan yang berasal dari hewan juga tertinggal karena terdapat hewan dengan tingkat lebih tinggi di tempat dengan kepadatan spiritual lebih besar. Adapun hewan-hewan yang dimaksud adalah variasi dari binatang spiritual di dunia ini. Seperti manusia, ada makhluk spiritual dengan bakat yang berbeda, namun tidak ada yang mengkategorikan perbedaan ini sebagai bakat. Ini adalah klasifikasi manusia dan elf. Untuk binatang, mereka dikatakan memiliki garis keturunan yang berbeda. Dan berapa banyak silsilah yang bisa lebih atau kurang kuat, bergantung pada 2 hal. Ras binatang dan kemurnian garis keturunan. Artinya, kuda yang paling murni pun belum bisa dibandingkan dengan naga yang garis keturunannya tidak murni. Oleh karena itu, makhluk spiritual dari ras yang lebih lemah, yang tidak dapat berkultivasi jauh, umumnya hanya disebut sebagai hewan di dunia spiritual. Ini karena binatang-binatang ini terbatas pada tahap budidaya, yang kecerdasannya belum mereka kembangkan. Sebagai gambaran, bagi makhluk spiritual untuk mencapai kecerdasan manusia, ini adalah sesuatu yang terjadi segera setelah mereka mencapai tahap kelima dalam kultivasi, yang setara dengan manusia yang mampu merasakan dan menggunakan kekuatan surga dan bumi, dalam tahap yang sama. Bagi manusia yang sudah mencapai level 70, ia dapat hidup sementara dalam wujud jiwa dan merasuki tubuh orang lain atau bahkan membangun tubuh baru. Adapun makhluk spiritual, pada tahap yang sama, mereka akan mampu mengambil bentuk humanoid dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengandung anak dengan manusia. Bagaimanapun, makhluk spiritual yang dibatasi oleh rasnya hingga level 39, batas tahap keempat, dapat disebut hewan di dunia ini. Setelah beberapa saat, Ruth selesai makan dan menuju lift di lantai tempat dia menginap. Namun, pada saat itu, sekelompok 5 pria sedang menuju lift yang sama. Ketika Ruth akhirnya mulai memikirkan dari mana dia melihat orang-orang ini, Minos perlahan melangkah keluar dari belakang salah satu prajurit dan terlihat oleh gadis seksi berlekuk di depan lift. "Ah, aku menemukanmu, Minos." Dia berkata, puas. Itu akan membuat pekerjaannya lebih mudah. Sekarang dia tinggal membawa pemuda ini ke kerajaan Cromwell, pikirnya. Pada saat itu, Minos yang terkejut dikenali oleh seseorang di tempat ini, akhirnya mulai menilai wanita muda di depannya. Dia memiliki wajah yang lembut, yang menunjukkan bahwa dia tidak jauh lebih tua darinya dan memiliki lekuk tubuh yang jelas, yang akan membuat pria manapun berhenti untuk menghargainya selama beberapa saat.
Dia benar-benar cantik di antara 100.000. Saat dia menilai keindahan rambut hitam di depannya, Minos berpikir sendiri dengan wajah tanpa ekspresi. Dari mana aku mengenal gadis ini? Seharusnya tidak mungkin bagiku untuk melupakan orang seperti itu. Dia lalu berkata, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apakah kamu tidak ingat? Kamu benar-benar yang terburuk karena tidak bisa mengenali seseorang yang kamu temui setahun yang lalu. Ruth berkata dengan nada tidak senang. Baru setahun lebih. Saat itu, Pike melangkah maju dan berbicara dengan Minos. Tuan muda, saya rasa wanita muda ini telah menemani Nyonya Maisi selama lebih dari setahun. Ah, jadi, itu kamu. Mengapa kamu mencariku? Aku belum mengatakan bahwa aku tidak tertarik pada kamu, Sekte Awan Abu-Abu. Ruth lalu berkata dengan seringai di wajahnya. Huff, kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih yang tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Jika bukan karena tuanku, kamu tidak akan pernah bisa bergabung dengan sekte kami. Tetapi hari ini, saya di sini untuk memberitahu Anda tentang turnamen spiritual, yang akan berlangsung beberapa bulan lagi di Kerajaan Cromwell. Guru saya menyuruh saya untuk datang ke sini dan memberitahu Anda tentang hal itu dan apakah Anda setidaknya sudah berada di Kerajaan Cromwell. Kultivasi tahap keempat, pada saat itu dia berhenti berbicara karena terkejut bertemu Minos di hotel yang sama tempat dia menginap, Ruth lupa untuk menyelidiki kekuatan Minos. Apa? Bagaimana mungkin? Dia berkata sambil menatap Minos dengan kaget. Itu karena dia menyadari bahwa dia sudah berada di kultivasi tahap keempat, di level 33. Ini sulit dipercaya baginya karena hanya dalam waktu setahun, pemuda di luar level 0 hingga level 33. Karena kecepatan kultivasinya sebelumnya, dia sudah memperkirakan dia akan mencapai tahap keempat kultivasi sebelum turnamen spiritual. Namun, dia sudah berada di level ini sekarang, dan masih butuh beberapa bulan sebelum kompetisi ini dimulai. Jadi, dia terkejut. Sebagai gambaran, orang-orang dengan bakat perak, seperti Ruth muda, membutuhkan rata-rata hampir 3 tahun untuk mencapai hal ini. Sedangkan bagi mereka yang bertalenta berkulit hitam, sebagian besar membutuhkan waktu rata-rata 4 tahun untuk mencapai tahap ini. Betapa monsternya Minos ini. Apakah sang master melakukan kesalahan dengan mengatakan bahwa dia memiliki bakat hitam? Kecepatan seperti itu sungguh luar biasa bagi seseorang dengan bakat hitam, pikir Ruth dalam hati. Sementara itu, Minos memegangi tangannya di belakang punggung sambil tersenyum. Dia punya ide bagus mengapa dia tiba-tiba begitu terkejut. Jadi, dia memutuskan untuk membiarkannya mengambil napas dan pulih dari keterkejutannya sebelum melanjutkan percakapan mereka. Mari kita bicara di dalam apartemenku, kata Minos sambil kembali ke kamar yang dia tinggalkan sebelumnya. Setelah itu, dia menuju kamarnya dan duduk di kursi berlengan yang ada di sana. Beberapa detik kemudian, Minos akhirnya memecah keheningan dan bertanya dengan nada penasaran. Turnamen spiritual apa ini, dan mengapa ibuku ingin aku berpartisipasi? Ruth kemudian kembali tenang dan merespons dengan tulus. Turnamen spiritual adalah kompetisi yang dibuat oleh sekte-sekte Kekaisaran Flaming, di wilayah utara benua tengah. Setiap 8 tahun sekali, turnamen ini diadakan di salah satu kerajaan di wilayah ini, yang tujuannya adalah untuk menghadirkan talenta-talenta terhebat ke kerajaan kita. Ini juga merupakan peluang besar bagi para jenius di wilayah ini. 3 peringkat pertama menerima hadiah besar, sedangkan peringkat pertama juga mendapatkan teknik tingkat perak. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi para jenius di wilayah ini untuk saling mengenal. Itu karena meskipun sebagian besar dari mereka tidak memiliki bakat untuk pergi ke bagian lain di benua tengah, banyak dari mereka yang masih memerintah keluarga-keluarga penting, kadang-kadang bahkan menjadi raja di kerajaan mereka. Oleh karena itu, turnamen spiritual dianggap sebagai salah satu acara yang sangat penting bagi wilayah tempat Anda berada. Adapun mengapa tuanku ingin Anda berpartisipasi, itu harus agar Anda tahu seberapa besar dunia ini. Dia mengakhirinya dengan senyuman di wajahnya. Menarik. Bahkan jika saya tidak memerlukan teknik ini, saya akan tetap menjadi pemimpin di wilayah benua tengah ini, dan itulah sebabnya saya harus bertemu dengan para spesialis masa depan di sini. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagiku untuk melawan orang-orang yang satu generasi denganku. Minos berpikir dalam hati sambil meretakkan jarinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Mengenai kesempatan untuk bergabung dengan salah satu sekte Flaming Empire, saya tidak tertarik dengan itu.
Jika saya bisa mendapatkan sekte seperti itu sebagai sekutu saya, itu akan sangat bagus, tetapi mendapatkan sesuatu seperti itu, pada saat ini, adalah hal yang mustahil. Dalam hal ini, saya tidak akan mencoba berinteraksi dengan kekuatan apapun di luar wilayah utara benua tengah. Minos benar, jika dia bergabung dengan salah satu sekte Flaming Empire, dia hanya akan menjadi anggota eksternal dari kekuatan itu. Itu karena sekte-sekte yang menyelenggarakan turnamen spiritual semuanya merupakan kekuatan dengan puluhan kaisar spiritual dan bahkan ada orang suci spiritual yang memimpin mereka. Jadi, jika Stuart muda bergabung dengan salah satu sekte ini, perlu waktu bertahun-tahun untuk mencapai status yang memadai agar pintu bisa terbuka bagi Minos untuk menjalankan bisnisnya di kerajaan itu. Minos juga tidak punya cara untuk memberikan layanan ke tempat yang begitu jauh. Sial, dia baru saja mulai membawa bisnisnya keluar dari dataran hitam. Sementara Minos berpikir serius, Ruth menunggu jawabannya dengan ekspresi puas di wajahnya yang lembut. Dia pasti sangat tergoda dengan teknik tingkat perak, pikir Ruth dalam hati. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memecah kesunyian dan berkata, "Lalu, kamu ingin berpartisipasi, kan?" Minos menyelesaikan dugaannya dan menatap wanita cantik di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, saya tertarik dengan turnamen ini. Ini bisa banyak membantu saya." "Haha, aku tahu kamu akan mengatakan ini. Bagaimanapun, teknik tingkat perak sangat berharga." Benarkah? Minos samar-samar menyetujuinya sambil ujung bibirnya sedikit mengarah ke atas. "Oke, karena kamu sudah memutuskan, sebaiknya kita segera pergi ke kerajaan Cromwell," kata Ruth sambil bangkit dari sofa yang dia duduki. "Tidak, ada urusan lain yang harus aku selesaikan sebelum kita pergi. Asal tahu saja, bahkan pada makhluk spiritual, tingkat 4 milikku, dibutuhkan setidaknya 3 minggu untuk mencapai ibu kota kerajaan Cromwell, berangkat dari sini, dari Pulau Batu." Minos kemudian bertanya, "Dan berapa banyak waktu yang tersisa untuk kompetisi ini berlangsung?" "Dalam 6 bulan dari sekarang." "Ah, jadi, kita punya cukup waktu. Dari caramu mengatakannya, kupikir waktunya sudah dekat." Minos berkata dengan ekspresi puas. "Saya tahu waktunya cukup, tapi akan lebih baik jika kita segera berangkat ke sana." Banyak peserta turnamen rohani yang tiba di lokasi perlombaan hingga 4 bulan sebelum tanggal yang dijadwalkan, situasi yang mereka hadapi. Banyak dari peserta ini mencapai hasil yang baik dalam pelatihan akhir mereka karena tekanan yang diberikan oleh mereka sendiri ketika bertemu dengan para jenius tingkat tinggi lainnya. Ruth memandang Minos dengan tatapan tidak setuju setelah mengatakan ini. Dia pikir dia meremehkan lawan dari kompetisi penting ini dengan pergi ke lokasi kompetisi nanti. Lagi pula, meskipun dia memiliki kecepatan yang luar biasa dalam berkultivasi, itu tidak berarti dia akan menjadi peserta terkuat dalam acara ini. "Saya harus memperingatkan Anda bahwa, meskipun kecepatan kultivasi Anda sangat bagus, jika kita mempertimbangkan apa yang terjadi di turnamen sebelumnya, seorang kultivator dari awal tahap keempat seperti Anda hanya dapat dianggap rata-rata. Yang terkuat dalam kompetisi ini selalu berada di awal tahap kelima. Karena selalu ada satu atau beberapa pesaing yang telah mencapai level 42, atau bahkan sedikit lebih kuat dari itu. Lagi pula, meskipun wilayah utara benua tengah jauh lebih miskin dalam energi spiritual dibandingkan dengan wilayah lain di benua kita, memiliki beberapa individu dengan bakat di atas rata-rata adalah sesuatu yang cukup sering kamu lihat ketika melihat populasi yang begitu besar. Ini memang benar, meski sulit terwujud, namun orang yang memiliki bakat lebih besar dari orang tuanya tidak begitu sulit ditemukan. Hal ini terlihat jelas pada contoh Lee dan Allison yang dibawa Minos ke sisinya. Ruth kemudian menatap mata pemuda di depannya dan berkata, "Itulah mengapa kamu tidak boleh meremehkan turnamen spiritual, kamu tidak tahu itu, tapi beberapa spesialis hebat dari Flaming Empire datang dari sini, dari wilayah ini. Bahkan beberapa keluarga kecil dari sini, di sebelah utara benua tengah, telah berubah total setelah ada satu anggota yang pergi ke kekaisaran kita." Sebagai gambaran, hampir 20 tahun yang lalu, di turnamen pada waktu itu, salah satu keluarga kerajaan coklat Anda memiliki salah satu anggotanya dengan bakat perak, yang berpartisipasi dalam kompetisi itu. Mereka menyembunyikan pemuda ini dengan bijak, dan pada akhirnya, orang itu memenangkan turnamen spiritual dan pergi ke salah satu sekte Flaming Empire. Setelah itu, dia berkembang pesat dan mendapatkan posisi penting di sekte yang dia ikuti,
bahkan telah mencapai tahap kaisar spiritual di bawah usia 40-an. Setelah itu, tidak lama kemudian seluruh keluarganya meninggalkan kerajaan Brown untuk pindah ke wilayah dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, yang diperoleh pemuda itu sebagai hadiah karena menjadi sesepuh sekte tempat dia berada. Tuanku menceritakan kisah ini kepadaku beberapa tahun yang lalu ketika aku mengetahui tentang kompetisi ini. Kalau tidak salah, ahli yang dimaksud itu bernama Dennis Red. Ruth selesai berbicara sambil memperhatikan Minos. Oh, jadi, itu sebabnya keluarga merah meninggalkan lembah merah di kerajaan coklat, tapi jangan khawatir. Saya tidak meremehkan kompetisi ini. Minos berkata dengan nada percaya diri. Dia benar-benar tidak menganggap dirinya sebagai makhluk tak terkalahkan yang bertindak tergesa-gesa tanpa membuat rencana yang tepat. Namun prioritasnya adalah dataran hitam. Bagaimanapun juga, menjalin kontak itu penting, tapi jika dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai penguasa, maka melakukan kontak seperti itu hanya akan menghambat perkembangan kekuatan Minos. Dan Minos memahami betul apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan, jadi dia tidak akan pernah terlalu memperhatikan sesuatu yang sekunder selain tujuan utamanya. Huff, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi tidak apa-apa, hehe, pada akhirnya kaulah yang akan terpuruk. Ruth berpikir dalam hati, sambil membayangkan masa depan di mana Minos akan meninggalkan pose ini dan memberitahunya betapa salahnya dia. Jadi, kenapa kamu ingin tinggal di sini lebih lama lagi? Ada banyak hal yang harus aku lakukan di sini. Aku harus membeli senjata dan pil spiritual untuk organisasiku. Aku juga ada urusan dengan Pulau Batu. Minos berkata dengan tulus. Ah, bisnis. Apapun itu, kamu bisa melakukan semuanya di kerajaan Cromwell daripada melakukannya di sini. Ruth berkata dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya. Baginya, Minos melakukan banyak hal yang hanya mempersulit dirinya sendiri. Minos selalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Anda tidak memahami situasi saya untuk mengetahui di mana lebih baik atau lebih buruk untuk melakukan bisnis saya. Percayalah, Pulau Batu adalah tempat terbaik bagi dataran hitam untuk mulai bernegosiasi. Huff, kalau kamu bilang begitu, maka aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ruth lalu bertanya, jadi, kamu datang menemui Ellen Nash untuk ini? Benar, aku membuat perjanjian komersial dengannya. Lagi pula, karena kamu sudah mengatakan semuanya, inilah saatnya aku mencarinya. Maukah kamu ikut denganku? Dia bertanya setelah bangkit dari kursinya dengan senyuman di wajahnya. Karena guruku memberiku misi untuk menemanimu ke turnamen spiritual, maka aku akan menemanimu selama periode itu karena tidak layak bagiku untuk kembali sekarang. Dia berkata dengan sedikit keengganan di matanya. Ruth tidak suka tinggal di tempat dengan kepadatan spiritual serendah bagian utara benua tengah, tapi dia tidak bisa kembali ke sektenya selama periode ini. Turnamen spiritual tinggal 6 bulan lagi, dan jika dia bola-balik antara Flaming Empire dan wilayah ini, itu akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Karena itu, tidak ada gunanya dia mencoba kembali ke sekte sementara Minos menyelesaikan masalah terakhirnya. Karena ini masalahnya, ayo pergi. Saya ingin menemukan Nona Ellen secepat mungkin. Setelah mengatakan ini, Minos dan Ruth meninggalkan ruangan tempat mereka berada dan menuju pintu keluar hotel. Ketiga mantan pengawal dan sersan Pike juga menemani mereka. Mereka berkendara dengan kereta dari bagian tengah kota Oldstone, tempat Hotel Olsen berada, ke sebelah barat kota, tempat markas besar keluarga Nash berada di Stony Island. Saya harap Nona Ellen ada di sana. Kalau tidak, itu bisa memperlambat saya sedikit. Minos berpikir sendiri sambil menyaksikan pemandangan kota yang indah ini saat keretanya berkeliaran di jalanan. Minos, Ruth, dan para prajurit mulai berjalan-jalan di jalanan indah ibu kota Pulau Batu, sementara mereka pergi ke bagian barat kota Batu Tua, tempat markas besar keluarga Nash berada. Kereta Minos dengan cepat mencapai pintu istana megah, yang berdiri di pintu masuk salah satu dari banyak gunung di kota ini, membuat bagian depannya terlihat jelas oleh siapapun yang datang dari jalan. Istana ini sebesar milik keluarga kerajaan-kerajaan Brown, dan dari tampilan luarnya bisa dikatakan lebih berharga. Di dalamnya terlihat puluhan jendela tersebar di 4 lantai, 2 lantai pertama berukuran sama dan 2 lantai berikutnya lebih kecil dari lantai lainnya, seperti tangga. Selain itu, terlihat taman luas di depan istana, dengan banyak tanaman spiritual dengan berbagai warna dan air mancur. Indah di tengah taman, di luar properti ini, terdapat tembok besar yang mengelilingi seluruh wilayah bagian dalam,
dan terdapat gerbang indah berwarna hijau dengan simbol kapal berwarna perak di tengahnya. Inilah ciri khas keluarga Nash. Luar biasa, keluarga Nash ini pasti kaya raya. Mungkin hanya keluarga Miller dari kerajaan Brown yang bisa menandingi mereka, batin Minos sambil melihat indahnya istana keluarga Nash di hadapannya. Keluarga Miller yang dimaksud adalah keluarga yang memiliki pengaruh ekonomi besar di kerajaan Brown, menjadi salah satu dari dua keluarga bangsawan besar di kerajaan tersebut, tidak termasuk keluarga kerajaan. Keluarga ini bertanggung jawab atas sebagian besar bisnis yang berkaitan dengan pemasaran produk yang dibuat oleh ahli arai dan alkemis di kerajaan Brown. Mereka juga mempunyai andil dalam bisnis senjata spiritual, namun mereka kalah dari keluarga kerajaan dalam hal ini. Mereka juga memiliki hubungan yang mendalam dengan Kerajaan Ombak, yang merupakan kerajaan terbesar di wilayah utara benua tengah. Berdiri di sana, ini adalah properti keluarga Nash. Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Kata seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi perak besar, dengan palu perang panjang di punggungnya. Minos hanya menjawab dengan senyum lembut di wajahnya dan berkata, "Halo, teman keluarga Nash, nama saya Minos Stuart. Saya menjalin kemitraan komersial dengan Nona Ellen beberapa waktu lalu, dan saya di sini untuk menangani masalah ini." Pria itu menatap Minos dengan aneh lalu berkata, "Tunggu di sebelah gerbang sementara aku memastikan apakah Nona Ellen akan menerimamu." "Huff, kuharap benar, ini bukan pertama kalinya ada pelamar Nona Ellen yang berpura-pura menjadi rekan bisnis untuk mencoba menemuinya. Kalau begitu, Tuan Muda tidak akan senang mengetahuinya." "Hehe. Pemuda ini sebaiknya berhati-hati," penjaga itu berpikir dalam hati sambil menuju ke sebuah bangunan di sebelah gerbang masuk. Setelah beberapa saat, pria tersebut mengirimkan seorang pelayan untuk memperingatkan Ellen Muda tentang kunjungan tak terduga dari, dugaan, rekan bisnisnya, bernama Minos Stuart. Di salah satu bagian istana, Ellen Nash berada di sebuah kamar di apartemennya sambil minum teh spiritual bersama seorang teman dan rekan bisnis. "Ellen, sebaiknya kita kirim beberapa penjaga untuk mencari tahu apa yang terjadi di perbatasan antara Kerajaan Ombak dan Dataran Hitam. Kamu tidak perlu pergi ke sana hanya untuk itu," kata seorang wanita muda cantik dengan rambut pirang dan lekuk tubuh sensual. "Tidak, saya akan pergi sendiri. Dengan itu, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa besar kemajuan yang telah dicapai Dataran Hitam. Meskipun ini belum waktunya untuk memulai negosiasi, ada baiknya untuk memantau perkembangan tempat itu rapat," ucap Ellen sambil menatap wanita muda cantik di hadapannya. Dia adalah Elena Neal, teman, dan mitra bisnis Ellen, selama beberapa tahun. Dia juga putri dari salah satu keluarga bangsawan besar di Pulau Batu, keluarga Neal. "Ah, jadi, kamu ingin mengetahuinya, tapi menurutku Dataran Hitam ini tidak begitu berharga, jadi kamu harus khawatir untuk pergi ke sana. Bahkan jika mereka berhasil menanam di tanah mati di sana, aku ragu itu hasil panennya lebih baik dibandingkan kerajaan Cromwell, mengingat betapa lemahnya energi spiritual di wilayah itu." Elena berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Yah, sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk mulai menanam di tempat dengan kepadatan spiritual serendah Dataran Hitam, tapi ini dilakukan oleh orang yang sama yang memungkinkan penanaman ini. Belum ada yang mencapai prestasi seperti itu sebelumnya, dia. Itu sebabnya aku memberinya kesempatan ini." Ellen berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Elena mengangguk dan berkata pelan, "Itu benar." Segera setelah itu, seorang pelayan yang baru saja memasuki ruangan mendatangi Ellen dan berkata, "Nona Ellen, seorang pria bernama Minos Stuart mengatakan bahwa dia ada di sini untuk berbicara dengan Anda. Apa yang harus kami katakan padanya?" Ketika dia mendengar nama ini, pupil mata Ellen berkontraksi, dan dia tersenyum tipis. "Oh, kebetulan sekali dia datang ke sini saat kita sedang membicarakan dia. Oke, Halia, bawa dia ke sini." Setelah itu, pelayan bernama Halia segera pergi dan menuju gerbang istana keluarga Nash, di mana Minos sedang menunggu izin untuk memasuki properti tersebut. "Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu pemuda ini hari ini. Aku ingin melihat seperti apa rupa seseorang yang melakukan keajaiban, haha." Elena berkata dengan senyum penasaran di wajahnya. "Kamu bilang budidayanya sangat lemah, kan?" Itu benar, tapi tidak sesederhana itu. Aku memerintahkan survei masa lalunya kepada Edward, dan dari apa yang kudengar, dia hampir mati ketika dia berumur 9 tahun. Dia baru pulih setahun yang lalu, baru saja sebelum aku bertemu dengannya."
Oh, jadi dia mengalami tragedi seperti itu, sayang sekali dia, jika dia lebih kuat, mungkin dia bisa bertemu kakak perempuannya di sini, kata Elena dengan ekspresi ambigu di wajahnya. Hentikan, kamu terlalu tidak tahu malu, ucap Ellen dengan wajah memerah. Faktanya, di dunia spiritual, seksualitas cukup liberal, dan sangat umum bagi orang-orang untuk menjalin hubungan biasa dan bahkan memiliki teman seks. Merupakan hal yang lumrah bagi orang untuk memiliki sejumlah pengalaman sebelum menikah. Tentu saja, beberapa orang berusaha menjaga kesuciannya demi seseorang yang istimewa, namun tidak semua orang berpikir demikian atau tidak mau menunggu selama itu hingga seseorang yang cocok muncul. Beberapa waktu kemudian, Ruth muda sedang menyaksikan pemandangan istana, sementara Minos duduk di sampingnya tanpa banyak ekspresi. Tidak lama kemudian, pelayan yang keluar untuk berbicara dengan Ellen muda kembali. Nona Ellen bilang aku harus mengantar para tamu ke kediamannya. Penjaga itu mendengar ini dan pergi ke gerbong Minos dengan ekspresi aneh di wajahnya. Baiklah, Nona Ellen akan menemuimu sekarang. Ikuti saja Halia ke kediaman Nona Ellen. Setelah penjaga mengatakan itu, gerbang besar terbuka, memungkinkan kelompok Mino masuk ke dalam properti. Mereka berhenti di ruang terbuka yang luas, di mana gerbong lain berdiri bersama makhluk spiritualnya masing-masing. Setelah itu, Minos, Ruth, dan para prajurit yang menemani mereka mengikuti pelayan Halia menuju bagian dalam istana. Apartemen Ellen Nash tidak jauh. Di sisi selatan gedung, berada di lantai 2. Dalam perjalanan, Minos dan rombongan melewati beberapa aula dan kantor besar sambil mengamati indahnya dekorasi tempat tersebut. Ada beberapa gambar dan patung di sepanjang koridor gedung, yang akan membuat siapapun berhenti sejenak untuk mengaguminya sebelum melanjutkan urusannya. Ada juga beberapa tanaman spiritual yang digunakan untuk dekorasi yang terdapat di tempat-tempat yang dilalui rombongan. Tak lama kemudian rombongan akhirnya sampai di kediaman Ellen. Pada pandangan pertama, itu lebih terlihat seperti salah satu dari banyak ruangan yang mereka lewati, tapi pelayan itu memastikan untuk menjelaskan kepada mereka betapa bagusnya bagian bangunan ini. Menurut Halia, susunan pertemuan spiritual Nash berada di sisi selatan kompleks, menjadikan bagian ini lebih berharga. Tentu saja, seluruh bangunan terpengaruh oleh susunan tersebut, namun wilayah yang paling dekat dengannya memiliki jumlah energi yang jauh lebih besar dibandingkan bagian lainnya. Ketika pelayan ditanya mengapa Nona Ellen menerima perlakuan seperti itu, Halia mengatakan bahwa Ellen muda adalah satu-satunya putri dari tetua tertinggi keluarga Nash, yang kehilangan kekuatan dan pengaruhnya hanya karena kepala keluarga. Dengan cara ini, Ellen sangat penting dalam keluarga, itulah sebabnya dia menerima tempat tinggal seperti itu. Oh, jadi, dia adalah putri dari tetua tertinggi, pikir Minos dalam hati. Tak lama kemudian, Minos dan kelompoknya memasuki kediaman Ellen Nash dan melihat dua pemuda cantik berambut pirang sedang duduk di sofa sambil berbincang dan minum teh spiritual. Salah satu dari dua wanita cantik yang Minos kenal adalah sekutu komersialnya di Pulau Batu, Ellen Nash. Namun sisi lainnya adalah keindahan yang tidak diketahui Minos. Dia memiliki penampilan yang tak tertandingi dan tubuh yang menakjubkan dari siapapun yang melihatnya. Saat itu, Ellen menerimanya dan berkata sambil tersenyum. Senang bertemu Anda lagi, Tuan Minos. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini rekan bisnis dan teman saya, Elena Neal. Elena lalu menyapanya dan berkata, "Oh, jadi, kamu adalah Mino muda yang sering dibicarakan Ellen." Minos menjawab dengan sopan, senang bertemu denganmu." Segera setelah itu, Elena mencoba menguji kekuatan sekutu komersial temannya. Pada pandangan pertama, dia tidak tampak lemah seperti yang dikatakan Ellen padanya. Level 33, ini tidak lemah untuk seseorang seusianya. Apakah Ellen bercanda? Elena berpikir sendiri, setelah terkejut. Tunggu sebentar, bukankah dia baru mulai berkultivasi setahun yang lalu? Monster macam apa dia? Dia berpikir sambil semakin terkejut dengan kecepatan kultivasi ini. Saat itu, dia bertanya pada Ellen dengan suara rendah. Apakah kamu yakin dengan informasi tentang ini? Lihat kekuatannya saat ini, sepertinya tidak seperti apa yang kamu katakan kepadaku. Tentu saja, Edward sendiri yang menelitinya, Ellen berkata dengan suara rendah kepada temannya. Segera setelah itu, dia merasakan perbedaan kekuatan Minos saat mereka tidak bertemu satu sama lain. Luar biasa, level 33, bagaimana dia melakukan ini? Sementara itu,
Minos dan Ruth sudah duduk di dalam kamar sementara para prajurit berdiri di luar menunggu. Ellen lalu berkata dengan wajah terkejut, "Tuan Minos, Anda memiliki kecepatan yang luar biasa dalam berkultivasi. Saya belum pernah melihat orang secepat ini sebelumnya." Minos kemudian berpura-pura tidak peduli dan mulai berbicara. Aku ingin mengenalkanmu pada Ruth. Meskipun dia bukan sekutuku, dia akan menemaniku sebentar, karena alasan tertentu." Lanjut Minos setelah ketiga remaja putri itu saling mengucapkan kata-kata sopan. "Nona Ellen pasti sudah mengetahui alasan kunjungan saya hari ini. Saya ingin mulai berdagang budaya saya di Pulau Batu, dimulai 3 bulan ke depan." "Oh, itu jauh lebih cepat dari yang kukira. Tapi seberapa banyak yang kita bicarakan? Mengingat sejak perkebunan dimulai di Dataran Hitam, seharusnya tidak ada panen besar," kata Ellen sambil menatap Minos dengan serius. "Saat ini kami baru mampu menanam 100 hektar. Kalau jumlahnya, saat ini kami hanya bisa mensuplai 200 ton, terbagi dalam biji-bijian, sereal, dan buah-buahan rohani, semua itu dengan harga yang tinggi, konsentrasi spiritual." "Apa, budaya dengan konsentrasi spiritual yang tinggi? Apakah kamu bercanda?" Pada saat itu, Elena melompat dari sofa dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Hal ini wajar karena budaya dengan konsentrasi spiritual yang tinggi hanya ditanam di wilayah yang kepadatan spiritualnya tinggi. Dan Dataran Hitam tidak seperti itu. Faktanya, tidak ada tempat di utara benua tengah yang memiliki kepadatan spiritual seperti itu. Ellen pun kaget dengan apa yang baru saja dia dengar dari Minos. Itu sulit dipercaya, tapi jika itu benar, dia akan menjadi satu dari sedikit orang di Pulau Batu yang bisa menyediakan barang jenis ini. Jumlah yang dikatakan Minos juga tidak sedikit. Pasalnya, budaya dengan konsentrasi spiritual yang tinggi didatangkan dari daerah lain di benua tengah, sehingga tidak ada banyak tawaran di alun-alun tersebut. Adapun Ruth, yang sedang duduk dengan tenang di kursi berlengan sambil mengamati situasi, dia juga terkesan. Meskipun dia melihat banyak tanaman ditanam di Dataran Hitam, dia tidak penasaran untuk menyelidiki kualitas spiritual dari tanaman tersebut. Karena itu, dia terkejut dengan pernyataan Minos tentang fakta tersebut. Ellen lalu bertanya pada Minos dengan binar di matanya. "Tuan Minos, apakah ini benar? Saya tidak ingin meragukan Anda, tetapi apa yang Anda katakan sangat tidak dapat dipercaya oleh siapapun yang mendengarnya di wilayah kami." Aku mengerti. Tapi tenang saja, aku tidak bercanda saat mengatakan itu. Tapi aku punya pesanan untukmu. Aku tidak ingin barangku dijual jauh lebih tinggi dari harga yang dikenakan untuk tanaman dengan konsentrasi sedang, seperti harus berlaku untuk barang-barang yang diimpor dari daerah lain. Aku punya alasan tersendiri mengenai hal ini, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku juga ingin menjual barang-barangku kepada orang-orang biasa, bukan hanya kepada keluarga-keluarga terkaya. Oke, karena Dataran Hitam tidak jauh dari wilayah lain, tempat Pulau Batu biasanya mengimpor sumber daya ini, harga yang dikenakan untuk barang-barang di sana pasti sudah lebih rendah. Tetapi bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda meminta hal itu? Anda bisa mendapatkan lebih banyak jika itu dijual dengan harga lebih tinggi. Ellen bertanya dengan rasa ingin tahu. Minos selalu menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. "Faktanya, daerah saya sangat kekurangan tenaga kerja. Ini salah satu masalah yang paling mendesak saat ini. Kalau tidak segera ada peningkatan jumlah penduduk, maka dalam waktu maksimal 6 bulan, saya tidak bisa lagi meningkatkannya, produksi kami. Jadi, ini adalah cara untuk menarik beberapa orang yang kurang berbakat ke wilayah saya." Ellen menutup matanya dan berpikir sendiri. Faktanya, dengan kepadatan spiritual yang begitu rendah, populasi Dataran Hitam hampir tidak bertambah dalam waktu yang lama. Elena kemudian teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum. "Mungkin saya tahu cara cepat untuk membantu Anda meningkatkan populasi di wilayah Anda." Selain wilayah Dataran Hitam di Kerajaan Coklat, ada 2 wilayah kecil di Kerajaan Ombak dan Kerajaan Cromwell, khususnya di perbatasan dengan Dataran Hitam. Kedua wilayah ini juga sangat lemah energi spiritualnya karena kedekatannya dengan Dataran Hitam, sehingga populasinya juga lebih lemah. Dengan itu, Anda dapat mencoba menarik mereka ke wilayah Anda dengan mempekerjakan beberapa orang dari tempat tersebut. Setelah beberapa saat, mereka bermigrasi secara alami, karena wilayah mereka tidak menawarkan banyak peluang dibandingkan Dataran Hitam saat ini. Dia menarik napas sejenak dan kemudian melanjutkan berbicara. "Saya sarankan Anda memulai dengan wilayah di dalam Kerajaan Ombak.
Ada aktivitas kriminal yang kuat di dalamnya, sehingga penduduk tempat itu pasti akan rela pergi. Anda hanya perlu melenyapkan kelompok kriminal ini, dan banyak orang akan mulai beremigrasi ke daerah lain. Jika Anda tahu cara menarik mereka, maka mereka bisa pergi ke dataran hitam. Oh, jadi, apakah ada tempat-tempat ini di dekat sini? Karena kota kering jarang berinteraksi dengan daerah lain, saya tidak menerima informasi seperti itu. Minos berpikir sendiri ketika bibirnya perlahan melengkung ke atas. Ini bagus untuknya. Jika seperti yang Elena katakan, dia bisa menarik orang-orang ini ke dataran hitam tanpa menarik banyak perhatian dari kekuatan di wilayah tersebut. Itu karena jika tempat-tempat ini hanya sedikit lebih baik daripada dataran hitam, maka keluarga terbesar di kerajaan masing-masing pasti tidak akan peduli dengan tempat-tempat itu, seperti yang mereka lakukan di kerajaan coklat. Sial, keadaan dataran hitam begitu buruk di kerajaan coklat sehingga keluarga besar dan bahkan keluarga kerajaan menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa mendapatkan informasi apapun dari tempat itu. Faktanya, Minos tidak mengetahuinya, tetapi terakhir kali Raja Brown mencari tahu tentang dataran hitam adalah lebih dari 7 tahun yang lalu ketika wilayah itu dialokasikan ke Minos, setelah kematian Albert Stuart. Ellen kemudian memberikan tawaran lain kepada Minos. Saya tahu informasi ini menggoda bagi Anda, tetapi Anda masih harus menghadapi kelompok penjahat ini untuk mencapai hal ini. Namun, saya dapat membantu menarik orang ke kota kering dari wilayah lain di utara benua tengah. Oke. Menghadapi bandit-bandit ini bisa menjadi latihan militer yang bagus untuk pasukan saya. Adapun saran Anda, ini juga menarik minat saya. Saya ragu kedua wilayah ini akan mampu menekan permintaan tenaga kerja saya untuk waktu yang lama. Jawab Minos dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian teringat sesuatu dan berkata, "Oke, kita juga tidak bisa menggunakan pelabuhan kota maritim untuk mengangkut budayaku." Ellen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Kenapa tidak, dan dari mana kami akan mengangkut barang-barangmu? Minos tersenyum dan berkata, saya akan membangun pelabuhan di tempat lain di pantai dataran hitam. Mengapa? Saya tidak ingin kekuatan besar kerajaan coklat mengetahui perkembangan wilayah saya. Mendengar ini, Elena mengerutkan kening saat memikirkan konsekuensi tindakan Minos. Dia kemudian bertanya dengan suara serius. Apakah kamu berpikir untuk memberontak? Saat dia mengatakan itu, Ellen merasa takut, begitu pula Ruth. Mereka tidak percaya Minos punya ambisi seperti itu. Apakah dia ingin menciptakan kerajaannya sendiri? Keduanya berpikir sendiri. Itu bukan niat awalku, tapi ketika wilayahku mulai berhasil, masalah akan menimpaku, dan aku tidak punya pilihan. Keluarga bangsawan dari kerajaan Brown ini mungkin akan mencoba membawaku pergi, sebagai penguasa dataran hitam, atau keluarga kerajaan menginginkan sebagian besar pendapatan daerahku. Dan karena saya bukan seseorang yang menerima situasi seperti ini, di mana saya melakukan semua pekerjaan, dan kemudian seseorang datang dan mencoba mengambil alih, yang ada hanya pilihan untuk memberontak. Itu tidak bisa dihindari, Minos berkata sambil memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tidak punya masalah mengatakan hal ini kepada orang-orang ini. Bagaimanapun juga, Ellen dan keluarga Nash-nya tidak bisa menolaknya. Mereka tidak dapat menyerang dataran hitam, karena hal ini akan menyebabkan perang melawan mereka di wilayah tersebut. Mengenai berbisnis dengan pemberontak, ya, keluarga Nash adalah kekuatan pedagang, jadi mereka akan berbisnis, selama mereka bisa memenangkan sesuatu, mereka tidak akan peduli dengan masalah pasangannya. Siapa yang tidak punya urusan sendiri? Keluarga Nash sendiri punya pendapatnya sendiri. Pemikirannya masuk akal. Ketiga wanita cantik itu berpikir bersamaan. Tentu saja, selama dataran hitam adalah tempat yang miskin dan tidak ada pilihan, tidak ada seorang pun yang mau mempertahankan kentang panas itu. Namun, sejak pertanian dimungkinkan di wilayah ini, maka dataran hitam akan menjadi lebih penting daripada wilayah dengan kepadatan spiritual tingkat menengah, seperti Lembah Merah, meskipun hanya seluas konsentrasi spiritual yang rendah. Itu karena dataran hitam, dengan luas 200.000 km persegi, mencakup hampir 18% wilayah kerajaan coklat. Dengan area sebesar itu, bahkan jika budaya dibudidayakan dengan jumlah energi spiritual yang rendah, bagi keluarga bangsawan tersebut, jumlah ini masih cukup untuk menghasilkan beberapa juta kristal spiritual tingkat rendah dalam setahun, yang akan cukup untuk memberi makan sejumlah besar kristal spiritual, bawahan dan anggota keluarga.
Minos kemudian terus memaparkan idenya kepada remaja putri di sekitarnya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu dalam jangka pendek, Nona Ellen. Dari apa yang diberitahukan kepada saya oleh bawahan saya, terakhir kali seorang bangsawan dari keluarga besar melewati kota kering adalah lebih dari 20 tahun yang lalu. Raja sendiri pasti hanya ingin mengetahui sesuatu tentang wilayah itu 7 tahun yang lalu, ketika ayahku meninggal, dan wilayah itu diwariskan kepadaku, sebagai warisannya. Sedangkan untuk keluarga bangsawan kecil lainnya, hanya satu dari mereka yang memiliki kontak dengan kota kering, yaitu keluarga Yale. Namun, bahkan mereka tidak akan bisa mengetahui realitas baru dataran hitam dalam jangka pendek. Minos yakin akan hal ini, karena dia secara konsisten melakukan survei terhadap Direktur Akademi Bintang Hitam, Lionel Yale. Dia mengetahui bahwa Tuan Lionel, meskipun menjadi Direktur Akademi Spiritual ini, dia hanya datang ke kota kering jika seseorang dengan bakat hitam muncul, seperti 3 pemuda yang sebelumnya muncul. Selain itu, dia hampir selalu tinggal di tempat lain. Setelah pertemuan terakhir dengan Minos, Lionel dan keluarga muda Ralph meninggalkan kota kering, dan tidak satupun dari mereka kembali, bahkan setelah lebih dari setahun. Adapun bawahan Akademi Bintang Hitam, yang dapat menyampaikan beberapa informasi kepada keluarga Yale, Minos telah membawa mereka semua ke sisinya. Dia mengeluarkan sejumlah besar kristal untuk meyakinkan masing-masing dari mereka agar tidak menyampaikan informasi apapun yang dapat menarik seseorang dari keluarga Yale ke wilayah dataran hitam. Tidak hanya itu, keluarga Yale tidak mengetahuinya, tetapi Akademi Bintang Hitam sudah tidak ada lagi di dataran hitam, dan sekarang disebut Akademi Persiapan Kota Kering, yang dipimpin langsung oleh tentara dataran hitam. Perubahan seperti itu telah terjadi lebih dari setahun yang lalu. Tak hanya itu, setiap karyawan mendapatkan gaji yang 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan ini. Oleh karena itu, mereka semua sangat senang dan tidak berniat kembali ke kenyataan lama. Minos kemudian melanjutkan, sebenarnya tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di kota kering, mereka bahkan ingin daerah itu merdeka, tapi belum pernah ada yang mengambil inisiatif untuk melakukannya. Saat itu, Ruth berbicara untuk pertama kalinya sejak Minos, dan kedua remaja putri cantik itu mulai bertengkar. Dia kemudian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak mendeklarasikan kemerdekaan kawasan dan menghindari masalah-masalah ini? Ini akan membuat situasi Anda lebih mudah. Minos tersenyum mendengar pertanyaan naif Ruth muda dan menjawab, karena itu tidak akan semudah itu. Jika aku mendeklarasikan kemerdekaan begitu aku tiba di kota kering, tempat di mana aku praktis tidak bisa menambah kekayaan atau kekuatanku, apa pendapat mereka tentang tindakan ini? Ellen lalu menjawab dengan acuh tak acuh. Mereka akan bertanya apa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk menerima beban seperti itu. Itu benar. Setelah itu, aku mungkin akan diawasi dalam waktu lama oleh mata-mata dari keluarga bangsawan besar kerajaan Brown. Dengan itu, mereka akan segera mengetahui apa yang kulakukan, atau aku tidak bisa melakukan apapun sampai aku yakin aku tidak akan diawasi. Untuk pilihan pertama, aku akan terbunuh atau kehilangan segalanya dalam beberapa minggu setelah tiba di dataran hitam. Sedangkan untuk pilihan kedua, rencanaku akan sangat tertinggal, dan setelah aku memulainya, masih akan ada perang melawan saya tetap saja. Hal itu tidak dapat dihindari. Mereka tidak akan menerima bahwa saya menyimpan segalanya untuk diri saya sendiri. Mereka hanya akan mengatakan bahwa kemerdekaan itu tidak wajar, atau alasan semacam itu untuk menyerang kami dan mengambil semua yang kami hasilkan. Minos berbicara dengan tegas sambil melihat ke arah Ruth. Berbicara seperti itu, memang tidak ada jalan keluar yang mudah. Ruth berpikir sendiri ketika masalah Minos menghiburnya. Bagaimanapun, masih perlu beberapa tahun sebelum mereka mengetahuinya. Selama saya tidak melakukan bisnis di dalam kerajaan atau di kota maritim, kita tidak akan terancam oleh hal ini. Dan dalam waktu maksimal 4 tahun, pasukanku akan mampu menghadapi ancaman seperti ini, ucap Minos dengan binar dingin di matanya. Sepertinya kamu sudah memikirkan segalanya, kata Ellen setelah menghela nafas panjang. Sekutunya ini benar-benar orang yang berpikir ke depan. Ini bagus. Setidaknya kemungkinan dia membangun sebuah kerajaan dan jatuh dalam semalam akan lebih kecil. Dia tidak khawatir Minos akan mendapat masalah seperti itu di masa depan karena, di dunia spiritual, siapapun yang memiliki sesuatu yang berharga harus melalui cobaan. Namun tidak semua orang berpikiran seperti Minos.
Banyak di antara mereka yang mengabaikan masalah ini atau bahkan mempercayai gagasan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, tidak jarang melihat seseorang dengan cepat meraih kesuksesan, menciptakan mereknya sendiri, atau meningkatkan status keluarganya, namun malah jatuh ke level yang lebih rendah daripada saat awal ketika mereka tidak dibunuh. Ini adalah kenyataan kejam dari dunia spiritual. Apakah Anda mewarisi atau mendapatkan harta karun tingkat tinggi? Apakah Anda pantas mendapatkannya karena bakat atau kerja keras Anda? Selamat telah mencapai prestasi seperti itu, tapi kamu lemah, berikan padaku. Ini adalah kenyataan brutal di dunia ini. Yah, biarkan saja itu di masa depan. Kamu bilang ingin menjual produkmu dengan harga lebih murah, kan? Bagaimana kalau kami menjual produkmu dengan harga 10 kristal kualitas rendah per kilo? Itu hanya 20% dari harga yang dikenakan untuk itu, barang dengan kualitas seperti itu di Pulau Batu. Kata Ellen sambil menatap langsung ke mata Minos. Harga ini bagus, kata Minos ketika dia memikirkan sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki tempat sendiri untuk menjual produk ini sendiri, atau Anda hanya meneruskannya ke suatu organisasi di Pulau Batu. Saya punya toko sendiri. Mengapa ada pertanyaan? Ellen berkata dengan rasa ingin tahu. Aku punya ide, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa menimbulkan masalah. Pokoknya, saya ingin tahu apakah ada cara agar bawahan Anda dapat mengiklankan kota kering kepada pelanggan terlemah mereka. Katakanlah harga 1 kilo produk ini di kota kering hanya 4 kristal kualitas rendah, kata Minos sambil tersenyum. Ellen kemudian tersenyum setelah mendengar ini. Haha, jadi ini yang kamu pikirkan. Kamu ingin menarik populasi lemah di Pulau Batu ke wilayahmu. Yah, aku bisa melakukan itu. Seharusnya tidak menjadi masalah karena tidak akan mempengaruhi komunitas lokal sehingga banyak orang yang kurang berbakat meninggalkan Stony Island. Minos senang saat mendengarnya. Bahkan jika dia tidak menarik perhatian banyak orang, ini sudah cukup untuk menarik beberapa alkemis, pandai besi, dan master arai yang kurang berbakat ke kota kering, seperti yang sudah dihubungi Minos. Jika orang-orang ini tahu bahwa Minos dapat memenuhi tawaran komersial yang dia buat, maka itu akan sangat menggiurkan bagi banyak dari mereka. Dan itulah tujuan utamanya mengenai iklan ini, untuk menarik kultivator jenis ini. Mengenai kemungkinan migrasi orang-orang biasa dengan bakat kulit putih ke dataran hitam dari Pulau Batu, Minos punya ruang untuk jutaan dari mereka karena wilayah mereka memiliki hampir 20 juta hektar yang tersedia untuk ditanami. Tentu saja, dia tidak akan menerima semua orang ini dari satu tempat karena itu akan menjadi masalah. Namun, dataran hitam punya ruang untuk mereka.